Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu guru yang kami hormati. Izinkan saya akan memaparkan kegiatan aksi nyata saya sebagai salah satu proses dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi pada kegiatan aksi nyata ini saya akan memaparkan terkait tentang budaya positif, di mana salah satu yang terdapat di dalamnya adalah sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dan ini yang akan saya paparkan nanti, semoga bisa menjadi pelajaran ataupun menjadi bahan untuk ibu guru bisa diterapkan di kelas. Oke, baik. Selanjutnya saya mulai dari pemaparan saya yang pertama, itu jadi ini adalah topik atau kegiatan dari salah satu proses di modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi yang pertama adalah sosialisasi pembuatan keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang apa saja itu ya. Jadi yang pertama adalah pentingnya keyakinan kelas. Jadi yang pertama, memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Kemudian yang kedua, memahami proses pembentukan dari peraturan-peraturan bermain keyakinan kelas. Jadi yang awalnya kita yang terapkan di kelas itu adalah peraturan kelas. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas dan bagaimana bentuk penerapannya. Oke, yang ketiga adalah dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif dan terbuka dan menggali nilai-nilai keyakinan pada lingkungan mereka masing-masing. Jadi yang dimaksud di sini adalah peserta didik kita atau murid kita di kelas itu penting. Kenapa? Karena dapat menimbulkan perasaan atau berpikir kritis bagi anak kita atau murid. Kemudian dia lebih kreatif karena kita keyakinan kelas nanti ini akan kita buat bersama dengan murid kita di kelas. Oke, yang kedua adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu terbentuk bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi ini saya mulai menjelaskan apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya dia tidak terikat seperti peraturan kelas, ya, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia sifatnya lebih universal. Bagaimana kita membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Yang beda kalau peraturan itu kita yang buat, yang harus wajib diikuti oleh murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih universal, bagaimana kesepakatan kita dengan murid. Oke. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kayak hukuman atau apa, sanksi terhadap. Ya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maksudnya di sini keyakinan kelas itu kita buat sesuai kebutuhan kelas kita. Tidak perlu mungkin yang kalau tidak dibutuhkan di kelas kita tidak perlu masukkan. Ya. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan kultur lingkungan kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi beda. Kemudian saya hormati, untuk penerapan budaya positif yang kedua adalah penerapan konsep segitiga restitusi. Ya, untuk pemaparannya saya ya. Nih, jadi yang pertama adalah tentang pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses
suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini secara umum ya. Kemudian yang kedua, ya. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3 sesuai dengan judulnya. Yang pertama adalah bagaimana kita validasi. Ya, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini ada hubungannya dengan tadi keyakinan kelas. Jadi tahapan segitiga restitusi ini bagaimana kita mencari solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan yang dialami murid di kelas atau di sekolah. Jadi prosesnya seperti ini. Ada tahapannya, ada 3 tahapannya. Yang pertama validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini akan saya paparkan satu persatu. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas maksudnya di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi menstabilkan di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ketika misalnya kita mendapati satu anak yang melanggar peraturan sekolah, ya, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah bagaimana kita membuat kesalahan anak itu menjadi sebuah proses pembelajaran bagi dia. Ya, itu. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Bagaimana kita meramu kata-kata atau kalimat yang bisa membuat anak kita dari identitasnya bahwa dia melanggar menjadi identitasnya bahwa dia punya keinginan untuk memperbaiki atau sukses. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, sehingga akan mengenali kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Validasi tindakan yang salah di sini bagaimana kita bisa menggali dari kesalahan atau penyebab apa sehingga anak itu melanggar. Misalnya anak itu terlambat. Jadi kita tadi tidak langsung menjudge atau memarahi anak di depan, kau terlambat atau begini. Maksud dari validasi tindakan yang salah ini adalah menanyakan apa penyebabnya. Nah, penyebab itu bisa kita mengenali kebutuhannya. Oh, ternyata dia terlambat, misalnya terlambat bangun tidur. Nah, kita tarik ke belakang. Kenapa terlambat bangun tidur? Karena saya begadang. Nah, kita butuhkan di sini kebutuhan apa yang murid perlu kita perbaiki supaya hubungan kita dengan murid tetap baik pada saat kita menegur atau memperbaiki apa yang dilakukan oleh murid kita. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Nah, ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Maksudnya di sini, bagaimana kita mempertanyakan kesalahan apa yang sudah dilakukan, kemudian apa akibatnya kalau dia melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas atau di sekolah. Kemudian kita kaitkan bahwasanya kalau kalian sudah tahu keyakinan yang kalian langgar, maka apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Jadi itu ada pertanyaan di sini maksudnya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan memacu motivasi anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Itu
Di sini ada beberapa contoh kasus. Ya, ada satu saya bacakan saja. Guru matematika yang wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Bibi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Bibi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nah, cara menyapanya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Bibi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Di sini kasusnya bagaimana 2 anak ini mengabaikan guru pengganti. Ya, guru pengganti karena mungkin dianggap santai saja, ini cuma guru pengganti. Nah, itu kasus yang terjadi. Nah, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Bibi dan Natali serta menanyakan laporan Ibu Eni. Nah, setelah Ibu Santi masuk dan mengetahui kejadian apa yang dilakukan Bibi dan Natali kepada Ibu Eni, Ibu Santi memanggil kedua muridnya. Ya, kemudian pertanyaan yang pertama yang ditanyakan adalah apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Bibi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, ini ada kata 1, meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Oke. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormatnya pada Ibu Santi. Oke. Baik Bibi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ini sudah ada 3 masuk di sini, 3 pertanyaan restitusi tadi. Yang pertama menggali, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, di sini baik Bibi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Oke, kita lanjut cara pemecahan kasusnya. Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Bibi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Temanya yaitu penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua yaitu adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut dan mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, itu sebagai bagaimana menanyakan keyakinan kelas tadi dan apa solusi yang ini dilakukan kedua murid ini untuk memperbaiki permasalahan ini. Nah, sebentar ada di sini. Nah, ini dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Yang pertama, tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin minta maaf. Nah, di sini sudah ada 3. Kemudian validasi tindakan yang salah ada 2. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh meminta maaf. Yang kedua, apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat kepada Ibu Eni? Nah, ini ada 2 validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh Ibu Santi, yaitu menanyakan 2 tindakan dan apa yang bisa dilakukan untuk mengganti rasa tidak hormatnya. Satu restitusi yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada jawabannya. Doakan kami akan minta maaf. Ya. Oke, yang kedua, restitusi yang kedua.
Nih, menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan kelas. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Sakti? Jadi ada dua yang dijalankan Ibu Sakti. Tadi yang pertama, yang kedua ini menanyakan keyakinan. Ya, kalau yang pertama tadi itu yang ini validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, ada tadi dalam percakapannya itu, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Nah, di sini jawabannya tadi ada dua, sesuai dengan alur ceritanya. Yang pertama, kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, ini solusinya yang dia tawarkan kepada Ibu Santi. Bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelas, dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di sekolah. Jadi itu ada dua di sini yang digunakan oleh Ibu Santi untuk menjalankan langkah-langkah restitusi. Ya, oke. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, jadi yang pertama adalah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai karena dia sudah menerima kesalahannya dan ini meminta maaf. Yang kedua ini memperbaikinya dengan cara membuat semacam sosialisasi tentang keyakinan kelas. Itu adalah dua langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali kepada Ibu Sakti. Ya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi itu sudah diusulkan? Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka. Yang pertama adalah mengadakan sebuah diskusi kelompok, ini yang saya maksud tadi, dengan tema penerapan keyakinan kelas. Kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Yang ketiga, memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan kembali Ibu Eni untuk menjadi guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dalam kasus di atas, Ibu Eni sebagai guru pengganti sudah memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena di sini ada pertanyaan. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena dia melemparkan argumen kepada murid dengan mengatasnamakan kepala sekolah. Nah, disebut di sini sebagai posisi teman. Nah, tolong bantu ibu ya. Nah, ini kalimat bagaimana menanyakan atau meminta sesuatu dia pada saat dia berada di posisi teman, sebagai teman. Tolong bantu ibu ya. Nah, itu. Jadi ada dua posisi di sini yang diterapkan oleh Ibu Eni pada saat menangani kasus Vivi dan Natali, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai posisi teman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, jadi Pak Hasan ini adalah kepala sekolah ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana menyikapi. Ya, sudah baik langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi, namun Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Tadi baru dua ya, restitusi yang dilakukan. Berarti masih kurang satu. Ya, tadi baru dua. Jadi di sini Pak Hasan mengingatkan Ibu Santi agar melakukan satu langkah restitusi lain, yaitu menstabilkan identitas. Oke, baik. Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya terkait tentang sosialisasi
pembuatan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi ibu guru dan bisa diterapkan di kelas. Dan untuk selanjutnya terkait bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk pembuatan keyakinan kelas, nanti akan saya paparkan pada persentase selanjutnya. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan waktunya untuk menghadiri sosialisasi atau presentasi yang telah saya bawakan. Oke, terima kasih dan selamat siang.